Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Calukumanggari. Saya dari kelas 12 IPS 1, absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fakta dan opini dari sebuah artikel. Di era digital yang arus informasinya bergerak sangat cepat seperti sekarang ini, artikel menjadi salah satu bacaan yang paling sering kita baca. Dalam sehari mungkin kamu bisa membaca 5 atau lebih artikel dari handphone, baik itu untuk keperluan mengerjakan tugas sekolah, atau untuk membaca berita terkini, atau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Dan apa sih artikel itu? Artikel sendiri mempunyai arti karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai yang berisi fakta dan opini yang dapat mendidik, membujuk, dan meyakinkan pembaca atau sekedar menghibur pembaca. Artikel biasanya membahas sebuah isu atau kejadian yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Seperti yang kita singgung di awal tadi, artikel itu ada dua ya, membahas fakta dan opini. Apa sih fakta itu? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kebenarannya yang dikandung dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang bisa membantahnya. Nah, berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti, dalam kalimat opini, itu belum terbukti teman-teman. Itu karena kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, atau saran atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas dalam artikelnya. Ciri-ciri kalimat opini sendiri adalah kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini bersifat subjektif, yang biasanya diikuti pendapat, saran, uraian yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. Kalimat opini didasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang kompeten dan kredibel. Kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Contohnya, mungkin, rasanya, atau sepertinya. Kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Contohnya, seharusnya atau sebaiknya. Nah, di sini saya mau memberikan satu contoh artikel dalam bentuk opini. Pandemi tak kunjung berakhir, angka putus sekolah kian meningkat. Pandemi virus COVID-19 masih menjadi momok bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Mengubah kehidupan banyak orang hampir 100%. Pandemi memang berdampak luas, tak cukup mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi, dan hubungan. Nyatanya, pandemi pun bikin dunia pendidikan Indonesia cukup suram. Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan fakta selama pandemi terjadi, peningkatan jumlah anak putus sekolah selama masa pandemi COVID-19. Penyebab utama yang ditemukan oleh KPAI adalah kondisi perekonomian orang tua yang terdampak krisis akibat pandemi berpotensi menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Anak-anak dari keluarga yang orang tuanya dirumahkan atau kena PHK memerlukan insentif biaya pendidikan. Rata-rata anak Indonesia memilih bekerja atau menikah ketimbang meneruskan pendidikannya. Jadi, selain menikah, anak Indonesia memutuskan bekerja demi membantu ekonomi keluarga yang terdampak pandemi. Dua keputusan tersebut kerap dipilih karena pandemi membuat kondisi finansial orang tua mereka semakin memburuk. Pandemi sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Seharusnya pemerintah daerah sudah dapat memetakan permasalahan pendidikan di wilayah mereka sehingga tidak ada peserta didik yang putus sekolah. Retno Listiarti, anggota KPAI, mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan KPAI, justru ditemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Menghadapi kenyataan tersebut, negara seharusnya hadir untuk mencegah anak-anak putus sekolah selama pandemi karena masalah ekonomi atau karena ketidakadaan alat daring. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera melakukan pemetaan peserta didik yang putus sekolah beserta alasannya. Sekolah-sekolah yang tidak memberikan akses belajar dan bahkan mengeluarkan peserta didik karena menunggak SPP harusnya diberi ketegasan. Anak-anak dari keluarga miskin adalah kelompok yang paling terdampak selama pandemi, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan berbagai problematika di saat pandemi ini, mereka harusnya diberikan pendampingan pembelajaran yang lebih intensif, bukan dengan tuntutan biaya yang semakin tinggi. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 menyebabkan anak kesulitan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh.
Berhenti sekolah pun jadi pilihan. Seperti diketahui pandemi membuat siapapun berjarak. Segala aktivitas tatap muka dikurangi demi mencegah penularan virus. Proses belajar mengajar di sekolah pun dialihkan menjadi pertemuan daring. Namun, perubahan itu tidak bisa diikuti oleh semua anak, sebab pembelajaran daring membutuhkan fasilitas. Di sisi lain, masih banyak anak Indonesia yang tidak memiliki fasilitas, seperti ponsel, laptop, layanan internet, atau bahkan listrik. Kondisi serba sulit itu membuat anak malas belajar. Dampak terparah mereka menjadi enggan bersekolah. Bila fenomena ini dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan jumlah anak Indonesia yang putus sekolah makin bertambah. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menangani permasalahan ini. Karena pendidikan merupakan hal mutlak yang dapat dimiliki semua orang. Dengan mendapatkan pendidikan, kita bukan semata-mata memperoleh ilmu pengetahuan. Di saat kita belajar, kita juga mendapat ilmu pembinaan etika dan budi pekerti. Ditempa dari nol melewati proses terbentuknya hingga terbentuk. Dalam UUD 1945 alinea keempat disebutkan salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan akan menjadi perantara utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.